T44 Arga Siuman. 2 hari sudah Arga di kota es. Setiap waktu luang dia habiskan dengan menelpon sang istri. Hari sebelumnya Hanaya sempat ke kantor. Dan hari ini hari libur. Hanaya dan Artika sudah berada di rumah sang mama mertua. Artika terkagum-kagum. Tapi Mama Arga dengan cepat membuat suasana menjadi tidak canggung. Kini mereka sedang di dapur. Mencoba membuat camilan untuk camilan mereka siang ini. Sedangkan papa mertua sedang ada bansos di suatu daerah dengan komunitasnya. Banjir sedang melanda di berbagai daerah. Dan sang papa mertua memiliki komunitas untuk menjadi relawan. Saat ini mereka sedang membantu di lokasi banjir. Biasa berapa lama kalau papa jadi relawan? Tanya Hanaya. Gak pasti Nai. Tergantung kondisi. Kadang 2 hari tapi besoknya balik lagi untuk membantu memenuhi sembako dan lainnya. Jawab sang mama. Mama gak pernah ikut ma. Tanya Hanaya. Kadang ikut juga. Karena ini banjir jadi papa gak izinin mama untuk ikut. Tiba-tiba handphone Hanaya berdering. Dari layar handphone nama Gani yang muncul. Bang Gani nelfon. Ada apa ya? Guman Hanaya namun dengan cepat Hanaya menjawabnya. Tiba-tiba perasaannya jadi gak karuan. Assalamualaikum bang. Salam Hanaya pada Gani dari seberang sana. Wassalamualaikum Nai. Ada apa bang kok tumben nelfon? Mas Arga mana? Tanya Hanaya. Nai, ujar Gani dengan gugup. Iya ada apa? Mas Arga baik-baik aja kan? Atau pejalan dinas diperpanjang? Hanaya mulai tidak tenang dengan nada Gani yang terdengar gemetar. Arga kena tusuk. Dek, Hanaya mundur perlahan hingga mentok dengan meja makan. Nai, panggil Gani. Tak ada jawaban dari Hanaya. Matanya kosong. Teh, ada apa? Tanya Artika bingung. Artika pun mengambil alih handphone sang kakak lalu bertanya ada apa kepada orang di seberang sana. Gani pun menjelaskan. Artika tak kalah kaget. Tiba-tiba handphone itu kembali Hanaya rebut. Naya ke sana sekarang. Kirimkan lokasinya bang. Ujar Hanaya. Gak perlu Nai. Arga sedang dalam penanganan. Kamu doain aja. Nanti jika ada sesuatu langsung saya hubungi kamu. Gak bisa Naya harus ke sana. Kirim sekarang juga. Mama pun bingung. Bertanya apa yang terjadi. Saat telepon diputus. Artika yang mengambil alih menjelaskan keadaannya. Mama tak kalah kagetnya. Tanpa pikir panjang Hanaya menghubungi sang ayah. Ayah dan ibu pun langsung menuju rumah sang besan menjemput mereka untuk menuju kota es. Tika langsung balik ke rumah aja. Titah ayah. Ayah. Ibu, Teteh dan Mama Mas Arga aja yang ke sana. Doain Mas Arga saja. Semua baik-baik saja ya. Tambah sang ayah dan Artika hanya bisa menurut. Kini mereka dalam perjalanan ke kota es. Sang mama mertua berusaha menenangkan Hanaya. Wajah Hanaya sudah pucat. Mereka semua paham. Istri mana yang tidak khawatir. Bingung saat mendengar kabar duka dari sang suami tercinta. Mereka juga tidak bisa banyak bertanya. Karena saatnya tidak tepat jika harus bertanya sekalipun jika Hanaya tahu kronologinya. Yah buruan, sabar atuh Nai. Ini kita juga udah ngebut. Kita juga harus memikirkan keselamatan kita. Balas sang ayah. Tiba-tiba Hanaya merasa kepalanya berdenyut. Hanaya memijat kepalanya sambil beberapa kali membuang napas panjang. Kenapa Nai? Tanya sang mama mertua dan itu membuat ibu pun melihat Hanaya dan ayah melihat Hanaya dari kaca spion. Hanaya tak menjawab. Tapi tiba-tiba rasa mual menghampirinya. Nai, panggil ibu. Yah berhenti sebentar. Naya mual. Ujar Hanaya sambil menahan rasa mualnya. Ayah pun mencari tempat berhenti yang aman. Dan Hanaya pun bergegas turun dari mobil. Ibu dan mama pun ikut turun. Hanaya langsung memuntahkan apa yang dia makan tadi. Ibu memijat tengkuk Hanaya sedangkan mama mengelus punggung Hanaya. Ibu langsung memberikan Hanaya air minum untuk Naya berkumur setelah Hanaya selesai muntah. Dan mereka pun kembali ke dalam mobil. Nai, kamu gak pernah mabuk perjalanan kan? Bahkan saat kita pulang dari kota P. Apa kamu lagi isi? Tebak ibu. Benarkah itu Nai? Tanya sang mama. Hanaya pun menganggukkan kepalanya. Seharusnya kabar ini adalah sang suami yang lebih dulu tahu. Dia sudah sangat menanti kepulangan sang suami. Kenapa gak bilang? Dan kamu mau ayah ngebut? Astagfirullah Nai. Ujar sang ayah. Iya. Kenapa gak bilang tadi sama mama? Yah, bu, ma. Naya juga baru tahu tadi pagi. Naya bingung kenapa selalu lemas. Cepat lelah.
Dan Naya udah telat 3 hari. Jadi iseng Naya tes. Dan hasilnya 2 garis. Mas Arga bahkan belum tahu. Naya sengaja belum kasih tahu siapapun. Karena Mas Arga saja belum tahu mengenai hal ini. Naya berencana memberikan Mas Arga kejutan saat dia pulang. Tapi malah Naya yang diberikan kejutan. Jawab Hanaya. Mama langsung merangkul Hanaya. Dan ibu meraih tangan kanan Hanaya lalu digenggamnya. Jadi kamu belum sempat cek langsung ke dokter? Tanya ayah. Belum ya? Ya sudah. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Kamu istirahat aja. Nanti kalau sudah sampai biar kami bangunkan. Ujar sang ayah. Ayah yang awalnya cukup kencang dalam mengendarai mobilnya. Kini kecepatan itu ayah kurangi. Dan Hanaya terlelap dalam sandaran sang mama mertua. Pusing dan lemas yang dia rasakan. Tidur adalah solusinya saat ini. Beberapa jam berlalu. Kini mobil ayah sudah berada di lokasi rumah sakit di mana Arga dirawat. Hanaya juga meminta kepada para orang tuanya untuk merahasiakan hal ini terlebih dahulu. Papa ternyata pun sudah berada di rumah sakit. Karena mama tadi sebelum berangkat langsung menghubungi papa. Kebetulan tidak jauh dari lokasi jadi papa bisa langsung menuju rumah sakit. Mereka langsung menuju ruangan yang diinformasikan oleh bagian resepsionis. Nampak papa, Gani dan seorang pria parubaya yaitu Pak Seto sedang berdiri di luar ruangan. Papa, panggil mama. Gimana kondisi Mas Arga? Tanya Hanaya dengan wajahnya pucat kepada Gani. Sedang menjalani operasi Nai. Karena luka tusuknya cukup dalam. Jawab Gani. Hanaya semakin lemas. Ayah pun membawa Hanaya duduk. Nai, kamu harus tenang. Ingat, ujar ibu tapi tak melanjutkan kata-katanya. Bagaimana kronologinya? Tanya ayah. Dan kini Hanaya dalam dekapan sang ayah. Rencana siang ini kami akan pulang ya. Jadi kami ke pusat perbelanjaan untuk membeli oleh-oleh untuk orang rumah. Rupanya di saat kami sedang memilih-milih. Tiba-tiba ada yang teriak. Anaknya disandera oleh pencopet. Arga berniat menolong. Dan saat kami melawan pria itu, Arga tiba-tiba ditusuk. Lemas tak berdaya. Hanaya hanya bisa diam dalam doa. Batinnya tak henti-henti mendoakan sang suami tercinta. Operasi berjalan lancar. Arga pun sudah dibawa ke ruang rawat. Tapi belum siuman mungkin karena efek obat bius. Luka di perut kanan lumayan dalam. Tapi karena letaknya di samping sehingga tidak mengenai organ lainnya. Hanya saja Arga sempat mengeluarkan banyak darah. Sayang kamu makan dulu ya. Ujar ibu. Iya. Kita yang nungguin orang sakit jangan sampai ikutan sakit. Ujar ayah. Besok pagi kita cek ya kondisi kamu sayang. Jadi bisa dikasih vitamin. Ujar sang mama. Arga kan sudah ditangani. Jadi jangan terlalu khawatir. Gak baik untuk kamu yang punya riwayat anemia. Ujar sang papa yang kebetulan belum tahu kondisi Hanaya saat ini. Hanaya bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Dikelilingi orang baik dan menyayanginya. Gani yang baru dari luar untuk membeli makanan pun sudah masuk ke ruang rawat Arga. Ibu meminta Hanaya jangan sampai gak makan. Walau mungkin mual dan rasa tak nyaman lainnya. Bu, Naya gak ada masalah kok kalau soal makanan. Cuma suka lemas dan gampang lelah aja, ujar Hanaya. Mungkin karena efek anemianya kali ya, ujar mama. Besok biar diantar sama ibu dan mama ya cek kondisi kamu sayang. Ujar ibu dan Hanaya mengangguk. Malam pun datang. Gani, mama dan papa pun kembali ke hotel di mana Arga menginap. Sedangkan di rumah sakit hanya Hanaya, ayah dan ibu. Karena memang tidak bisa terlalu ramai di ruang rawat. Hanaya nampak tidur di kursi dengan kepala direbahkan di pinggir ranjang Arga dengan tangan yang menggenggam tangan Arga. Ayah sudah memintanya untuk tidur di sofa. Tapi dia tak ingin jauh dari sang suami. Tepat jam 3 pagi. Perlahan demi perlahan mata Arga terbuka. Dilihatnya sekeliling. Dia berada di ruangan serba putih. Saat melihat ke arah tangannya yang merasa hangat, senyum tipis terukir di sudut bibir Arga. Wanita berhijab sedang nampak tertidur pulas dengan menggenggam tangannya. Dialah istri tercinta. Saat akan menggeserkan tubuhnya, tiba-tiba rasa sakit dan perih pun dia rasakan. Tepat di bagian lukanya. Arga memejamkan matanya, membuang napas panjang, menahan rasa sakitnya. Tiba-tiba Hanaya menggeliat, berniat bangun karena merasa haus. Tapi saat melihat sang suami sedang meringis menahan sakit, hausnya tiba-tiba hilang. Mas udah sadar. Alhamdulillah ya Allah.
Kenapa ada yang sakit? Biar Naya panggil dokter ya. Arga bukan menjawab. Kini dia malah tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Air mata Hanaya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Kau nangis? Tanya Arga pelan. Bahagia. Jawab Hanaya. Kalau bahagia itu tersenyum Nay. Mas tuh ya. Naya itu khawatir. Mas gak tahu gimana takutnya Naya. Hiks, hiks. Arga membawa Hanaya dalam dekapan dadanya. Dia paham sang istri pasti sangat khawatir. Dia sempat meminta Gani untuk jangan menghubungi Hanaya. Tapi Gani tak mengindahkan permintaannya. Tapi Arga juga paham kenapa Gani menghubungi Hanaya. Maafin Mas ya. Mas gak hati-hati. Sambil mengecup singkat kening Hanaya. Hiks, hiks, hiks. Hanya isak tangis yang terdengar. Naik kenapa? Tanya ayah tiba-tiba. Ayah tak kalah kaget tapi bersyukur bahwa Arga sudah siuman. Ternyata isak tangis bahagia yang terjadi. Tak banyak kata atau gerakan. Karena rasa nyeri masih sangat terasa di area luka Arga. Alhamdulillah semua normal ya Pak Arga. Tinggal pemulihan untuk lukanya saja. Ujar dokter yang datang melihat kondisi Arga pagi ini. Kira-kira berapa lama ya dok pemulihannya? Tanya Papa. Paling cepat 10 hari Pak. Luka tusuk Pak Arga lumayan dalam. Dan bisa memakan waktu lebih dari 10 hari. Yang terpenting jangan terlalu banyak gerak atau melakukan aktivitas berat. Jawab sang dokter. Untuk perawatan bisa dilakukan rujukan kan dok. Karena kami tidak berdomisili di sini. Tanya Arga. Bisa Pak. Nanti jika Pak Arga sudah diperbolehkan pulang. Kami akan atur surat rujukannya. Dokter pun keluar saat pemeriksaan sudah selesai. Ga, Mama. Ibu dan Hanaya mau keluar dulu ya. Ujar Mama. Mau kemana? Tanya Arga heran. Ada deh. Rahasia wanita. Jawab sang Mama sambil main mata. Naya izin keluar sebentar ya Mas. Izin Hanaya dan Arga malah mengerutkan keningnya. Cuma sebentar kok Mas. Ujar Hanaya lagi dan Arga pun menganggukkan kepalanya. Hati-hati dan jangan lama-lama. Balas Arga. 3 wanita itu pun menuju poli kandungan dan sebelumnya Mama sudah mendaftarkan Hanaya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk menunggu antrian. Wah diantar sama 2 ibu-ibu hebat ya. Ujar sang dokter. Iya dok. Jawab Hanaya dengan ramah. Suaminya sedang dirawat juga dok di rumah sakit ini. Jadi kami ibunya yang mengantar. Ujar ibu. Masya Allah. Semoga suami ibu Hanaya segera sehat ya. Ujar sang dokter yang sebelumnya melihat nama Hanaya di buku pemeriksaan. Hanaya pun ditanya kapan terakhir datang bulan dan lainnya. Lalu dia diarahkan menuju ranjang pemeriksaan. Dia akan melakukan USG. Dihitung berdasarkan HPHT usia kandungan ibu Hanaya sudah masuk 4 minggu. Ukuran bayinya kira-kira masih sebesar biji kacang hijau. Sekitar 2 mm. Secara teknis janin di dalam kandungan ibu sudah bisa disebut embrio. Embrio terdiri dari 2 lapisan sel yang akan berkembang menjadi organ dan bagian tubuh bayi ibu. Ujar dokter. 4 minggu. Tapi dok saya, kenapa Bu Hanaya? Heran kenapa usia kandungan tak sesuai dengan waktu berhubungan. Tanya sang dokter dan Hanaya mengangguk malu. Usia kandungan tidak dihitung dari kapan suami istri mulai berhubungan. Tapi dihitung dari HPHT. Hari pertama haid terakhir. Sang dokter pun menjelaskan bagaimana perhitungan usia kandungan dan Hanaya menganggukkan kepalanya tanda paham. Dan gejala yang ibu Hanaya rasakan itu adalah wajar. Payudara terasa nyeri, mudah lelah. Bahkan ada yang sensitif terhadap bau, mual, sering buang air kecil, hilang nafsu makan. Itu semua hal yang wajar. Ini saya resepkan vitamin dan nanti ibu bisa minum susu ibu hamil yang untuk anti mual jika ada mual yang sering terjadi, tambah sang dokter. Sebuah foto hasil USG. Sebuah gambar berbentuk lingkaran yang di dalamnya ada titik kehidupan. Masih sebiji kacang hijau. Sangat kecil tapi berarti besar. Hanaya mengelus perutnya yang masih rata dengan mata berkaca-kaca.